Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini saya akan menyajikan penjelasan ringkas mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Budaya Media Baru yang saya ampu pada tahun lalu. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dalam sertifikasi dosen di gelombang tahun 2021. Baik, saya akan mulai segera. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu di Budaya Media Baru. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya yang bertema tentang teknologi media baru, baik dari perkembangan teknologi hingga media baru, hingga mata kuliah media baru. Dan di Budaya Media Baru ini mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana budaya digital muncul, perubahan dan kesempatan apa yang bisa didapatkan oleh warga negara untuk berpartisipasi baik dalam ranah politik, ekonomi maupun seni. Dan apa yang diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa ketika mereka lulus dalam mata kuliah ini. Pertama, mereka bisa memahami dan menjelaskan kembali tentang kemunculan budaya digital. Kemudian mereka juga bisa menjelaskan tentang situs jejaring sosial atau social network sites, dan kemudian apa efeknya di masyarakat dan apa pentingnya internet bagi audiens media massa, dan kemudian bagaimana pentingnya internet dalam kasus mutakhir di Indonesia. Kemudian, materi apa saja yang diberikan secara garis besar selama satu semester? Secara garis besar ada 4 materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yaitu pertama, penjelasan tentang tentang budaya digital secara teoritis, dan kemudian permasalahan apa yang muncul dari budaya digital, kemudian platform apa yang muncul atau termasuk dalam situs jejaring sosial, dan budaya apa yang dimunculkan akibat dari kemunculan situs jejaring sosial ini. Jadi seperti misalnya partisipasi audiens, gerakan sosial yang mungkin muncul dari situs jejaring sosial, hingga literasi media. Terakhir, di sini sebagai salah satu instrumen penilaian adalah penugasan. Saya akan memberikan penugasan kepada mahasiswa berupa pembuatan konten kampanye media yang dilakukan secara online. Mahasiswa harus bisa membuat kampanye media secara online di platform situs jejaring sosial mereka, dan dosen akan menilai dari engagement yang bisa mereka raih melalui likes, share, dan komen. Tugas ini senada dengan program Merdeka Belajar yang menilai segala sesuatu dari outcome based learning-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Budaya Media Baru di pertemuan 12. Oke, karena ini masih pandemi ya, jadi kita masih harus bertemu secara daring. Baik, hari ini sesuai dengan RPS kita, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang literasi media baru gitu. Dan nanti saya akan mengurutkan materi diawali dengan literasi media dulu secara umum, kemudian masuk ke literasi media baru, karena media secara umum dan media baru itu kan beda device, beda bentuk gitu ya.
Oke, saya akan langsung ke share screen. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah bisa lihat screen saya? Bisa lihat screen saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar dulu tentang pentingnya literasi media, melek media secara umum. Kenapa sih ada muncul tentang literasi media secara umum? Pertama, kemunculan literasi media itu menjawab kegelisahan masyarakat akan munculnya media massa gitu ya. Masyarakat cemas karena ternyata media massa dianggap memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak-anak, anak muda kayak gitu. Dan kemudian perkembangan masyarakat dalam hal teknologi komunikasi juga memaksa kita untuk memahami media secara lebih integral gitu. Dan kemudian media dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga karena media sudah diciptakan, maka dia diharapkan bisa memacu masyarakat untuk berdemokrasi, berpartisipasi, dan aktif sebagai warga negara. Biar nggak pasif gitu warga negara tuh. Makanya mereka butuh untuk literasi media. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, daya saing, dan pilihan semakin banyak, membutuhkan setiap orang harus melek media biar mereka tidak mengkonsumsi media yang satu arah, yang isinya tidak jelas gitu ya, isinya hoax semua. Maka perkembangan ilmu pengetahuan ini harus diiringi dengan pemahaman media yang cukup baik dari masyarakat. Terakhir adalah pentingnya literasi media ini karena bisa membawa seorang untuk pembelajaran seumur hidup, bisa mengekspresikan budaya setiap individu dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Apalagi di masa pandemi ya, kita nggak bisa menolak bahwa media ini tidak hanya membantu anak-anak belajar, tapi juga media membantu individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya, oke, mungkin ini ada yang tahu. Tadi gambar tadi ada yang pernah baca nggak beritanya? Pernikahan Aurel gitu. Terus Zahra, istri yang disiksa itu, istri yang dipoligami itu, pernah nggak baca beritanya? Ada yang pernah baca beritanya? Saya enggak, Bu. Enggak. Oke, ada yang pernah dengar berita ini? Yang saya pernah, Kalau Bu. dengar pernah, Bu. Iya. Nah, Stasiun televisi menyiarkan tayangan tentang pernikahan Atta Aurel. Ini udah sekian kali ya. Ini dilakukan oleh media massa, kemudian kontroversi kontroversi tentang salah satu sinetron di televisi swasta yang mengeksploitasi tentang seksualitas, tentang pernikahan anak dan poligami gitu. Kira-kira nih ya, kenapa sih stasiun TV nayangin kayak gitu? Alasannya apa? rating, Bu. Demi Rating. rating, Bu. Betul, karena ada yang nonton ya? Ya. Iya, betul. Karena ada yang nonton. Nah, jadi ini salahnya yang nonton apa salahnya yang nyiarin ya? Kayaknya yang nyiarin, Bu. Kan Kan yang yang nyiarin. nonton nggak punya hak buat membuat acara gitu, Bu. Iya, tapi yang
Tapi yang nyiarin juga nurut yang nonton kan. Kalau dia nyiarin yang nggak ditonton, dia nggak akan nyiarin ya. Jadi ini kayak mana yang lebih dulu, telur atau ayam gitu ya. Ya nanti kalian kalau kayak belajar ini harus belajar tentang ada mata kuliahnya lain lagi yang berisi tentang kalau ngomongin dari sisi produksi, maka kalian akan belajar tentang neoliberalisasi media. Tapi kita dari sisi audiens, oke. Ini salahnya siapa? Salahnya lulusan komunikasi yang nggak kasih literasi gitu ya. Itu yang paling pasti, gitu kan. Kadang-kadang salahnya lulusan komunikasi yang kerja di media gitu ya. Oke, anyway. Inilah tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita sebagai orang yang paham tentang media, orang yang belajar tentang komunikasi untuk memberikan istilahnya melek media ke masyarakat, bahwa kita ini udah dibombardir oleh komersialisasi televisi, industri informasi di internet yang sangat banyak gitu ya. Tapi masyarakat kemudian bingung mau memilih. Kadang-kadang mereka juga nggak punya pilihan gitu ya, karena mereka nggak punya uang untuk langganan TV berbayar. Sehingga apa? Sehingga mereka terjebak pada acara-acara yang nggak sehat demikian. Nah, inilah yang kita harus berikan kepada literasi ini kita berikan pada masyarakat, bahwa mengapa tayangan-tayangan seperti ini tidak sehat, mengapa tayangan-tayangan ini tidak pas untuk audiens secara umum. Ini salah satu contoh lagi. Ada kasus Iger gitu ya versus YouTuber. Kalau teman-teman punya Twitter pasti tahu berita ini ya. Ada yang pernah dengar berita ini? Ini viral sekali. Ya, viral sekali. Iger yang berlawanan dengan YouTuber. Kasusnya apa sih? Iger merasa apa? Konten review barangnya kurang menarik gitu kalau Ya, nggak salah. betul. Iya, dia merasa konten review barangnya itu hoax abis gitu ya. Nggak apa istilahnya mencemarkan namanya Iger gitu. Nah, ini salah satu contoh betapa literasi media itu dibutuhkan bagi stakeholders atau para petinggi-petinggi perusahaan. Perusahaan berarti perusahaan nggak paham betapa pentingnya media baru bagi perusahaan mereka, bagi nama perusahaan mereka. Mereka nggak ngerti betapa teknologi ini udah cepat berkembang, audiens makin pintar, sehingga mereka harus bisa mengemas produknya supaya baik, memiliki sentimen yang baik di mata masyarakat, terutama di mata netizen. Ini ada lagi salah satu contoh saat anak-anak main Mobile Legend. Mobile Legend jelas tidak diperuntukkan untuk anak-anak gitu ya. Dia untuk kalangan dewasa, tapi ternyata banyak sekali anak-anak yang memainkan ini. Simple alasannya gitu ya. Orang tuanya nggak ngerti bahwa Mobile Legend itu syarat dengan kekerasan, bunuh-membunuh. Dan mereka berpikirnya simpel, itu cuma di handphone gitu ya. Kekerasan kemudian tidak dipahami sebagai sesuatu yang terinternalisasi. Nah, lalu kita melihat betapa banyaknya pengguna internet di Indonesia tahun 2021, terutama di masa pandemi. Di masa pandemi ada 202 juta jiwa. Nah, jadi ini sudah sekitar hampir 75% penduduk Indonesia menggunakan internet. Sehingga 75% penduduk Indonesia harus tahu apa yang harus mereka lakukan di depan layar. Jadi literasi media baru bukan untuk melarang anak-anak sampai orang dewasa untuk mengoperasikan internet, tetapi membawa mereka pada aktivitas-aktivitas online yang bertanggung jawab. Nah, apa bentuk tanggung jawabnya? Misalnya, mereka paham apa yang umur mereka, tayangan yang sesuai dengan umur mereka, lalu mereka harus paham tentang aktivitas
apa yang baik dan aktivitas apa yang buruk. Nah, ini adalah tingkatan media literasi gitu ya. Oke, ada beberapa tingkatan media literasi yang nanti akan ada di LMS saya gitu ya, teman-teman bisa cek di LMS saya literasi media yang dari mulai functional consumption, jadi orang mengakses media, hingga critical consumption, di mana critical prosumption, jadi di mana pengguna tidak hanya melihat media sebagai aktivitas konsumsi dan mengkritiknya, tapi sampai ketika saya memproduksi konten itu menunjukkan ide-ide kritis saya gitu ya. Itu yang namanya critical prosuming. Nah, ini adalah indikator seorang melek media. Indikator seorang melek media adalah pertama tentang keterampilan dalam mengkonsumsi media. Mereka punya akses, pemahaman, analisis, mengkritik, dan mengevaluasi. Mengevaluasi itu sudah sampai pada membandingkan antara satu media dengan media lain. Jadi kalau saya nonton TV One, saya bandingin dengan Metro TV. Kalau isinya berita politik, ini isinya apa ya? Mana kecenderungannya ya? Mana yang harus saya saring? Nah, itu sudah pada tahap level evaluasi. Berarti indikatornya seorang itu sudah sangat melek sampai dia sudah bisa membandingkan antar media. Nah, ini tugas teman-teman ketika nanti kalian sudah lulus S1 gitu. Kalian seharusnya sudah ada pada tahap evaluasi karena kalian sudah pada level sudah melewati skripsi gitu ya. Sudah bisa mengevaluasi media ini ngomongnya apa, media itu ngomongnya apa. Kemudian bagaimana indikator seseorang melek media baru di Web 2.0? Pertama adalah keterampilan prosuming. Kalian bisa mengoperasikan Facebook, Instagram, Twitter, sekarang Telegram, WhatsApp, itu sudah keterampilan prosuming. Udah berarti semua orang sudah dianggap memiliki indikator ini gitu ya. Istilahnya kalau mereka udah punya aplikasi itu di handphone. Kemudian indikator yang kedua adalah memiliki kemampuan distribusi. Bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian gitu. Nah, itu distribusi, sharing gitu ya, sharing informasi di Twitter, share, kemudian produksi, kalian memproduksi di YouTube, produksi. Ada di sini yang punya channel YouTube? Ada nggak? Beneran nih nggak ada? Nggak ada yang... Aku Bu, punya Bu. Siapa? Aku. Punya ya? Banyak subscribernya nggak? Waduh, nggak tahu sih. Paling 200-an lah ya. Wah, lumayan tuh. Lebih banyak daripada subscriber saya. Waduh. Padahal saya isinya kuliah semuanya. Itu jadi subscriber saya karena masalah presensi saya kira ya. Jadi ya, terus kemudian ada partisipasi dan penciptaan. Nah, partisipasi ini lebih kepada komunikasi dua arah. Jadi kalau kalian di Twitter gitu, kalian punya YouTube, terus ada yang komen, kalian komen balik, terus begitu, ada diskusi. Nah, itu yang namanya partisipasi. Nah, partisipasi ini yang kemudian paling penting dalam pembentukan identitas sebagai warga negara. Jadi sebenarnya literasi media ini mengarahkan setiap individu ini bisa ikut berdemokrasi, membangun demokrasi dan menjadi bagian dari warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu berarti harus kritis. Kalau pemerintahnya ada yang harus dikritik, mereka harus bisa mengkritik dengan sehat, gitu ya. Lalu apa resiko dari? Tapi kita juga harus tahu apa resiko dari internet gitu. Ada yang namanya keamanan siber gitu ya. Beberapa mungkin pernah menjadi korban cyber stalking. Di sini ada yang pernah melakukan menguntit mantan pacarnya? Ayo, dikuntit? Ada nggak?
Nah, cyber stalking ini lebih kepada apa ya? Cyber stalking ini lebih kepada menguntit. Cybercrime itu atau misalnya cyberbullying. Nah, itu adalah risiko-risiko keamanan cyber. Data privasi yang bocor. Ada yang punya akun di Tokopedia nggak? Ya, Bu. Ya, kemarin Tokopedia ada isu tentang kebocoran data gitu ya. Ada ternyata salah satu lagi marketplace yang juga ternyata bocor juga datanya. Nah, ternyata kita bisa ngecek loh gitu ya. Kita bisa ngecek di mana kebocoran data kita muncul. Nanti ini saya akan coba kasih tahu bagaimana kita bisa melihat kebocoran data kita muncul. Nah, ini adalah salah satu cara mendeteksi bagaimana data kita udah bocor. Jadi apakah email kita, kalian masukin di website ini, masukin email kalian, terus klik pound, klik ini, begitu kalian bisa ngeklik, kalian bisa tahu platform atau website apa aja yang sudah membocorkan data kalian. Di sini saya jadi tahu ternyata email saya ini udah bocor di platform di aplikasi apa aja, marketplace apa aja. Bahkan kadang-kadang ada website yang saya ngerasa saya nggak pernah akses, saya nggak punya akun di situ, dia bocor aja di situ. Nah, mungkin dia sudah jadi pihak kesekian. Itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk partisipasi netizen, partisipasi pengguna internet sebagai bagian dari warga negara. Kemarin ada kasus tentang rektor UI misalnya, yang ternyata salah satu yang menjadi sentral akun sentralnya itu jadi dari K-pop loh, gitu ya. Akun K-pop. Nah, berarti kalau kalian anak muda, kalian harus bisa berpartisipasi di sini gitu. Ketika tahu tentang isu-isu politik. Anak muda bukan berarti pasif gitu ya. Anak muda harus aktif. Kemudian ada kasus Dr. Louis gitu. Ini juga masalah partisipasi netizen juga yang kemudian ternyata internet ini bisa menjadi ajang untuk menyebarkan hoax dan bisa menjadi tempat di mana sebuah wacana ini dipertarungkan. Nah, nanti teman-teman akan tugas secara mendiskusikan ini dengan rekan yang lain gitu ya, untuk melihat dua kasus ini, bagaimana partisipasi, bagaimana hoax berkembang. Kalian nanti bisa mendiskusikan dari contoh-contoh di atas. Oke, saya kira cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sukses untuk YouTube channel-nya, gitu ya, yang punya YouTube channel. Dan yang belum punya YouTube channel, gitu ya, subscribe dan like YouTube channel temennya, gitu ya. Saya berharap dengan begini teman-teman bisa lebih kreatif nantinya, dan ini akan berhubungan dengan tugas kalian di akhir semester, yaitu membuat kampanye literasi media di akun-akun platform situs jejaring sosial kalian. Bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa di Instagram, atau bisa di YouTube. Nah, gimana kalian bisa membuat sebuah video atau poster tentang literasi media. Di situ saya nanti akan menilai tentang engagement-nya. Engagement itu share, like, dan komen, gitu ya. Jadi saya akan nilai bagaimana orang bisa nge-share, nge-like, dan komen di YouTube kalian. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.